Untuk selanjutnya yaitu kajian Riyadus Shalihin ya Bu Dokter. Iya Bun, Riyadhus Shalihin. Riyadus Shalihin yang akan dibersamai oleh Bunda Dokter Fenty. Kepada yang terhormat Bunda Dokter Fenty disilakan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, dengan rutinitas kita di setiap subuh dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan, alhamdulillah kita melakukan secara istiqomah ya, apapun keberadaannya, mau berapa orang, mau seperti apa kondisinya, kita rutinkan di setiap subuh untuk mengkaji beberapa hadis, beberapa ayat. Dan untuk hari Jumat ini seperti biasa ya, Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas. Dan sekarang alhamdulillah sudah menginjak tidak terasa ya, sudah menginjak bab 9 untuk Riyadhus Shalihin ini. Dan ini bahasannya mengenai istiqomah ya, mengenai keteguhan. Mudah-mudahan kita juga yang selalu istiqomah melakukan berbagai kajian dan diawali dari subuh hari ya, melakukan kajian secara istiqomah. Mudah-mudahan digolongkan oleh Allah summastaqamu ya, orang-orang yang melakukan keteguhan, yang istiqomah. Insya Allah malaikat akan membisikkan nanti ya, sebelum ketika sakaratul maut, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, jangan bersedih gitu ya. Mudah-mudahan berkah dari keistiqomahan kita bisa kita raih, dan kemudian kecintaan kita terhadap ilmu, haus akan ilmu, terus mempelajari satu ayat, satu hadis secara berurutan, menghatamkan beberapa kitab, menghatamkan beberapa buku gitu ya. Mudah-mudahan itu semua adalah ikhtiar kita untuk dimudahkan ke surganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan di salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan baginya untuk dimudahkan bihi, dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan setiap hari keistiqomahan kita ini, ikhtiar kita untuk yufaqihu fiddin, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak ya kepada seseorang memberikan khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, pasti Allah pahamkan dia terhadap masalah agama. Baiklah, kita sudah berikhtiar, hanya Allah yang bisa memahamkan kepada kita semua. Dan untuk hari ini seperti biasa tadi sudah saya sampaikan ya, untuk Senin Selasa mah belajar bahasa Arab, untuk Rabu kita mempelajari surah Al-Baqarah sudah 49 ayat ya. Dan untuk hari Kamisnya kita tafsir pendek, dan untuk hari Jumatnya kita Riyadhus Shalihin insyaallah akan kita pelajari bersama. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin ini alhamdulillah kita sudah memasuki bab ke-8 ya. Langsung saja, Umi kemarin sudah dianggap hatam saja ya. Silahkan nanti dibaca lagi. Dan untuk sekarang kita yaitu tentang istiqomah. Mari kita baca secara penuh makna gitu ya. Kita baca dengan penuh kesungguhan. Paling tidak di kitab Riyadhus Shalihin ini kita disuguhkan bermacam
dalil ya, baik dari Quran ataupun hadis terkait suatu tema. Dan tema untuk hari ini kita adalah mengenai istiqomah, yaitu bagaimana tidak belok kanan belok kiri, tetap teguh dalam pendirian gitu ya, tetap berada dalam ketaatan, tidak kadang STMJ kalau istilah sekarang ya, sholat terus tapi maksiatnya tetap jalan, naudzubillah. Tetapi kita berupaya untuk ikhtiar, untuk terus istiqomah. Nah, kita akan pelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya ya mengenai istiqomah ini. Seperti biasa, Syekh Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang solih ya, beliau selalu mengawalinya dengan ayat-ayat Al-Quran sebelum menyuguhkan kepada kita semua dengan hadis-hadisnya. Nah, ini bab 8 adalah babun fil istiqomah, bab 8 mengenai istiqomah. Nah, beliau awali dengan surah Hud ya, surah Hud. Tapi saya sampaikan dulu bahwa intinya istiqomah itu apa gitu ya. Istiqomah itu kalau menurut salah satu pendapat ya, misalnya kayak Ibnu Rajab, beliau menyampaikan istiqomah itu pokoknya sikap menempuh jalan agama dengan benar gitu, dengan lurus, tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Pokoknya istiqomah ini bagaimana mencakup semua bentuk ketaatan kita pada Allah, baik lahir kita maupun batin kita, dan kita berupaya untuk meninggalkan semua bentuk larangan dari Allah. Nah, itu intinya istiqomah itu adalah seperti itu. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita, diberikan sikap istiqomah ini ya. Jadi pokoknya lurus gitu ya, nggak kepleset terus gitu ya, ke kanan ke kiri seperti itu, sehingga bagaimana ketaatan kita kepada Allah, berbagai hal ya, tilawah kita, sholat kita, kajian-kajian kita, berbagai hal ketaatan kita, baik secara lahiriahnya, nah lahiriahnya ya, secara fisiklinya dan batinnya gitu ya. Sholat kita yang dengan lahir dan batinnya yang betul-betul menghadap kepada Allah, kemudian juga berupaya sekuat mungkin untuk meninggalkan berbagai bentuk larangan dari Allah, hatta gitu ya, seperti berbicara hal yang gak manfaat, apalagi nauzubillah gibah gitu ya, dan lain sebagainya. Kita berupaya sekuat mungkin untuk benar-benar gitu ya, berpegang teguh bagaimana berbagai ketaatan kita ikhtiarkan dan berbagai keburukan atau berbagai maksiat kita terhindar dari hal itu. Baiklah, untuk seperti biasa di Quran surah Hud sudah disajikan di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastaqim. Maka ini kan bentuknya fi'il amar ya. Maka istaqim, tetaplah ya. Teguhlah, tetaplah kamu ya, kalian kamu ini seorang ya, anta, kepada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, ini beliau mengawali dari tentang kita mesti betul-betul ya tetap berada di dalam jalan yang benar, tetap berada dalam keistiqomahan kita sebagaimana yang sudah diperintahkan. Secara lebih rincinya di sini ada beberapa faidah ya, ketika kita sudah mampu melakukan istiqomah, maka ada faidah-faidahnya seperti apa yang akan kita raih, yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah diantaranya di Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Silahkan ada yang mau membaca, Umi atau yang lainnya. Ini sambil ngasah bahasa Arabnya ya, kita praktekkan dalam pembacaan beberapa ayat suci Al-Quran. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang
qalu yang berkata mereka, Rabbuna Tuhan kami adalah Allahu Allah. Tsumastaqamu lalu mereka istiqomah. Tatanazzalu maka akan turun alaihim kepada mereka al-malaikatu para malaikat. Alla takhafu janganlah kalian takut, wala tahzanu dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru dan berilah kabar gembira oleh kalian bil jannati dengan surga allati kuntum yang kalian itu tu'adun dijanjikan dengan surga. Nahnu kami adalah awliyaukum pelindung kalian fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia wa fil akhirati dan pada kehidupan akhirat. Walakum dan bagi kalian fiha di jannah ma ada sesuatu tashtahi yang kamu inginkan yang telah menginginkan ma sesuatu tashtahi yang kamu inginkan anfusukum jiwa-jiwa kalian walakum dan bagi kalian fiha di dalam jannah ma ada sesuatu tada'un yang kalian minta nuzulan sebagai hidangan min ghafurin dari Rabb yang maha pengampun rahimin lagi maha penyayang. Ya, baik. Terima kasih Umi Yuyun sudah membacakan salah satu surah yang memiliki makna luar biasa ya, faidah mengenai istiqomah. Di antaranya di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara faidah atau keutamaan istiqomah itu adalah disampaikan dalam ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian setelah menyampaikan seperti itu istiqomah atau teguh pendirian ya. Nah, ini faidahnya bagi orang yang istiqomah itu diantaranya di sini tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, jadi diantara keutamaannya maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan apa? Allah takhafu. Janganlah kalian takut. Jadi insya Allah tidak akan banyak rasa galau, gelisah, takut gitu ya. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Nah, bahkan ini wa absyiru bil jannah, dan gembirakanlah ya orang-orang yang istiqomah tadi bil jannah dengan surga allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, ini langsung oleh Allah, kami pelindung-pelindung kalian itu kami gitu ya. Baik dalam kehidupan dunia, orang yang istiqomah itu Allah yang langsung melindunginya ya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Subhanallah ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nah, jadi Allah yang akan langsung melindungi, kemudian akan memperoleh apa yang tashtahi, yang kamu inginkan gitu ya oleh diri kamu. Walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Nah, ini subhanallah orang-orang yang mampu istiqomah itu ya, Allah yang akan memberikan perlindungan baik dunia dan akhiratnya, kemudian akan memperoleh apa yang diinginkan ya, kemudian apa yang diminta juga ya akan Allah berikan. Nah, ini nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan ya dari Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Baiklah, kita pelajari sedikit makna dari ayat tersebut ya, bahwa di sini dari ayat yang barusan kita baca itu diantaranya banyak sekali ya keutamaan istiqomah itu. Akan kita sedikit kupas
Nah, diantaranya bahwa ada beberapa syarah ya yang disampaikan. Misalnya di sini bahwa ketika kita benar-benar ya, ketika benar-benar sebagaimana yang tergambar dalam ayat ini, bahwa orang yang istiqomah, orang yang teguh di atas tauhid, orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini menurut pendapat para ulama, diantaranya Imam Mujahid, kemudian Imam As-Sudi ya, dan Zaid bin Aslam, bahwa ayat ini bagaimana menceritakan orang yang istiqomah, orang yang teguh di atas tauhid, orang yang teguh di atas ketaatan kepada Allah, maka malaikat pun akan memberikan kabar gembira. Jadi ketika nanti malaikat menjemput maut ya, nah sebentar, ada yang masuk dulu. Nah ini jadi syarahnya itu diantaranya ketika nanti malaikat menjemput maut ya, maka dengan malaikat akan menghibur gitu ya, akan menghibur dengan mengatakan tadi, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih gitu ya. Nah, para ulama menafsirkan maksudnya itu adalah jangan takut pada akhirat gitu. Kalian jangan takut pada akhirat yang nanti akan kalian hadapi, dan jangan juga bersedih dengan dunia yang akan kalian tinggalkan. Jangan bersedih meninggalkan anak, jangan bersedih meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tanggungan hutang, karena para malaikat ini yang nanti akan mengurusnya gitu. Sebentar, ada yang masuk tadi. Karena malaikat sendiri yang akan langsung mengurusnya. Nah, ini jadi salah satu keutamaan ya istiqomah itu, bahwa malaikat akan menghibur ya orang yang istiqomah itu, jangan takut akan sesuatu yang menimpa ya di akhirat nanti. Jangan juga sedih meninggalkan dunia, meninggalkan anak-anak tersayang, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta yang sudah dikumpulkan, meninggalkan hutang gitu ya. Ini menurut ulama karena para malaikat juga nanti akan mengurusnya gitu. Begitu juga mereka tadi ya dilanjutkan akan diberikan kabar gembira berupa surga ya, yang sudah dijanjikan tadi berupa surga. Pokoknya akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat, akan dilepaskan dari berbagai macam kejelekan. Nah, diantaranya bahwa itulah faidah dari istiqomah. Karena kan iman kepada Allah itu tidak sempurna kecuali dengan istiqomah gitu. Bahwa istiqomah dalam bertauhid kepada Allah, melaksanakan berbagai perintah Allah. Nah, hati-hati juga ya, diantaranya menjaga lisan juga punya pengaruh yang besar terhadap keistiqomahan hati dan keistiqomahan jasad kita. Nah, jadi luar biasa, pokoknya istiqomah itu derajat yang tinggi ya, derajat tinggi yang menunjukkan tentang sempurnanya iman seseorang. Jadi, derajat tinggi tentang ya bahwa seseorang dikatakan sempurna ketika ia memiliki keistiqomahan gitu. Makanya harus kita ikhtiarkan ya istiqomah itu. Jadi tidak akan hadir begitu saja istiqomah itu. Nah, sebentar. Harus kita ikhtiarkan bersama bagaimana kita meraih istiqomah itu ya. Terus menerus berada dalam ketaatan, tidak tengok kanan tengok kiri, pokoknya lurus saja gitu ya, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita bisa menggapai istiqomah ini, bertahan di atas keistiqomahan itu, diantaranya harus diikhtiarkan. Kan terkadang kita juga masih kepleset ya, lisan kita masih sering kepleset misalkan ya, hati kita juga, pikiran kita seringkali timbul suudzon misalnya. Nah, ini makanya istiqomah itu harus diikhtiarkan. Nah, diantaranya menuntut ilmu agama ya. Ini adalah
sumber dari berbagai kebaikan dan keberkahan. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i ini, diawali dari subuh hari ya. Ini adalah sumber dari berbagai kebaikan yang akan Allah turunkan dan juga keberkahan. Dan juga tentunya untuk meraih istiqomah itu jangan menunda taubat ya. Jadi ketika kita berdosa itu langsung gitu sama Allah. Kan dalam surah Al-Imran digambarkan ya, bahwasannya wa idza fa'alu fahisyatan, ketika mereka melakukan fahisyah ya, kekejian, wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, fastaghfirullah lidzunubihim, maka segera minta ampun sama Allah gitu. Jadi ketika kita sadar, astagfirullah, tadi sudah berkata sesuatu yang gak ada manfaatnya, astagfirullah, hari ini kenapa gitu, banyak waktu yang saya pakai untuk nonton televisi atau sesuatu yang mubah gitu ya, tidak berada dalam ketaatan kepada Allah misalnya. Jadi segera mungkin. Kemudian tentu saja senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik gitu ya, mengikuti Rasulullah dan menjauhi berbagai bentuk kebid'ahan. Jadi bagaimana kita dalam hati itu kalimah la ilaha illallah itu terus terucap dalam hati, mau di jalan, la ilaha illallah ya Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah terus dalam lidah itu basah gitu ya dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita di man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya ketika meninggal kalimah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, senista apapun kita, ketika kalimah la ilaha illallah terus teringat dalam sanubari pikiran dan lisan kita, pokoknya la ilaha illallah ya Allah, tidak ada yang menyolehkan suami saya kecuali Allah. La ilaha illallah ya Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Engkau ya Allah. Jadi semuanya dalam lisan kita itu hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah gitu. Kita tidak terlalu bersandar kepada manusia ya Allah. Hari ini gitu ya, misalnya kayak nggak ada beras, la ilaha illallah, tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Engkau ya Allah. Melihat anak yang masih belum sesuai yang kita harapkan, la ilaha illallah ya Allah, tidak ada yang menyolehkan anak kecuali Engkau ya Allah. Nah jadi terus menerus gitu ya, mentauhidkan diri ya hanya kepada Allah. Kemudian tentu saja yang sebelum-sebelumnya ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, bareng-bareng. Nah terus merasa diawasi oleh Allah. Kemudian tentu saja untuk meraih istiqomah itu masih banyak ya. Kita karena waktu, kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Di sini sudah tadi ya, ini hampir sama lah ya Bun. Kita langsung saja pada hadis ini. Silakan siapa yang akan membaca hadis mengenai istiqomah. Ada enggak? Ini Bun. Oh iya. Bukan yang lain. Oh iya. Mau ada yang baca. Ini Umi Yuyun mempersilahkan siapa yang lainnya ingin ada yang baca kah sambil mempraktik. Yang mana Bun? Ini yang dari Abi Amr. Abi Amr. Wa an Abi Amrin. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amrin. Wa qila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala kul amantu billah summastaqim, rawahu Muslim. Gitu ya dokter. Iya Bun, udah ini tuh udah itu. Nggak apa-apa. Nih sama Umi. Silahkan satu orang lagi coba supaya sama Umi nih dikoreksi. Siapa lagi selain Bunda ini yang ingin menerjemahkan perlapannya? Oh, perlapan. Soalnya baru dari belakang jadi. So, Bunda ini perlapan. Ya, coba aja. Untuk kedepannya mungkin kalau waktunya panjang ya
bergilir ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amr, dan dari Abi Amr, waqila dipanggil juga Abi Amroh Sufyan bin Abdillah. Qala berkata Abi Amr, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul katakanlah li kepadaku bil islami, tentang Islam, dalam Islam, qaulan, suatu ucapan, las alu, yang tidak pernah aku katakan, anhu, tentang qaulan itu, ahadan, kepada seorang pun, guiroka, selain engkau. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah Amr, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, tsumastaqim, lalu beristiqomahlah kamu. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Muslim, Imam Muslim. Baik, Masya Allah ya, udah dibacakan oleh Umi Yuyun. Yang lainnya pun sama ya, kita sama-sama tadi kata Umi. Kalau waktunya agak panjang kita bergiliran. Baiklah, akan kita sama-sama kaji ya mengenai hadis yang pertama mengenai istiqomah ini. Hadisnya dari Abi Amr ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Amroh Sufyan bin Abdillah. Ini ada namanya, ada yang menyebutkan Abi Amr, ada juga yang menyampaikan Abi Amroh Sufyan bin Abdillah. Qala, nah beliau bertanya, Abu Amr itu nanya sama Rasul ya, kultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam. Jadi katakan kepadaku ya tentang Islam gitu. Katakan ya Rasulullah kepadaku tentang Islam, qaulan ya, suatu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Jadi suatu ucapan yang aku tidak akan menanyakan kepada seseorang selain kepada engkau ya Rasul gitu ya. Nah kemudian Rasulullah ini dari Rasulullahnya disampaikan, kul, katakan coba, Abi Amr ya, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah dalam keimanan. Nah ini subhanallah ya, kalau ucapan Rasulullah itu jawami'ul kalam ya, kalau dalam istilah itunya ya, pendek tetapi maknanya luar biasa sekali. Nah di antara syarahnya, intinya di sini kan para sahabat Rasulullah itu mereka sangat bersemangat terhadap ilmu ya, ar-rasikhuna fil ilmi, jadi raku semangat gitu dalam mencari ilmu, dalam bagaimana supaya menjaga keimanan mereka gitu ya. Banyak kisah yang menunjukkan hal itu gitu. Dan mereka sangat paham ketika mereka misalnya ketika ada masalah ingin menyelesaikan, ada keraguan-raguan, ada kerisauan misalkan ya. Nah, tentunya mereka akan mendatangi orang yang paling berilmu, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kan sebagaimana dalam ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah pada orang yang ahlu dzikri, orang yang punya ilmu gitu ya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Nah, jadi dalam hadis tadi ya, dalam hadis dari Abi Amr itu sangat terlihat bagaimana kecerdasan Abu Amr, atau ada yang menyebutnya Amroh ya, Abu Amroh, bagaimana beliau langsung bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa ya, pertanyaan yang penting gitu dan dibutuhkan gitu. Ketika misalnya ketika timbul keraguan-raguan, misalnya keraguan kita dalam masalah akidah, misalnya timbul was-was ya dari setan, ada bisikan-bisikan setan tentang perkara keimanan. Nah, maka kalimat ini adalah jawabannya yang luar biasa. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah tsumastaqim, aku beriman kepada Allah, maksudnya beriman dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan kita, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi subhanallah, dengan jawaban singkat tetapi maknanya luar biasa ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa istiqomah itu pokoknya sikap
ketika menempuh jalan agama dengan benar, dengan lurus, tidak tengok kanan tengok kiri ya, nggak kepleset sana sini dulu, tapi istiqomah, bagaimana seluruh ketaatan kita kerahkan kepada Allah, baik lahiriah kita maupun batiniah kita gitu ya, meninggalkan berbagai bentuk maksiat, berbagai bentuk larangan gitu. Nah, kemudian makna dari ucapan Abu Amr atau Abu Amroh ini bahwa kul ya, amantu billah tsumastaqim. Nah, itu maksudnya adalah di sini sebelum ke sana ya, sebelumnya ada ucapan bahwa beliau menyampaikan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ucapkanlah Rasul kepadaku tentang Islam suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain dirimu. Maksudnya adalah, ya Rasul, ajarkan kepadaku. Sebentar, ini udah mau ditutup, masih ada yang masuk sebentar. Nah, jadi maksud dari ucapan tadi ya, ya Rasul, ucapkan kepadaku tentang Islam suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasul. Nah, maksudnya adalah ajarkanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang jelas untuk diriku, sehingga nggak perlu lagi untuk menanyakan tafsirnya gitu kepada selain engkau gitu, dan aku akan mengamalkannya gitu, aku akan mengerjakannya, aku akan bertakwa pada Allah dengan hal itu gitu. Sehingga Rasulullah tadi amantu billah tsumastaqim. Nah, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa amantu billah tsumastaqim itu bukan hanya di lisan doang bisanya. Pokoknya ketika kita amantu billah tsumastaqim bukan hanya sebatas ucapan di lisan saja, karena banyak juga manusia yang menyampaikan aku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi hakikatnya mereka tidak beriman gitu. Tetapi betul-betul bahwa amantu billah tsumastaqim ini ucapan dari hati dan lisan gitu, bahwa hendaklah kita mengucapkan dengan lisan kita ya, setelah hati kita meyakini, setelah mengikat kuat keyakinan kita gitu, tanpa ada keraguan sedikit pun, karena tadi kan sesungguhnya tidak cukup iman itu hanya di hati saja gitu, bahwa tidak cukup iman itu hanya di lisan saja, tapi kedua-duanya mesti hadir gitu. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah hanya dari lisan saja, sementara pikiran kita kemana-mana ya, hati kita kemana-mana misalnya, tidak penuh keyakinan, jadi itu hanya percuma saja. Tetapi harus betul-betul baik lisan maupun hati itu harus hadir, kedua-duanya secara bersamaan. Kan terkadang kita mah sholat tetapi pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana gitu. Jadi tidak hadir kedua-duanya gitu. Kadang hanya lisan kita, ketika tilawah kan hanya lisan kita yang bergerak, sementara pikiran kita, hati kita kemana misalkan. Nah itu. Nah jadi seperti itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa amantu billah tsumastaqim itu bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah ini merupakan dalil bahwa istiqomah itu tidak akan bisa terwujud kecuali setelah adanya keimanan, bahwa di antara syarat amal disebut amal soleh ya, di antara syarat sahnya amalan, diterimanya amalan itu dibangun di atas iman gitu. Seandainya manusia beramal ya dengan amalan yang dohir, tapi batinnya runtuh gitu ya, masih ada ragu-ragu, masih ada bimbang, atau batinnya ingkar, maka amalan tersebut tidak bermanfaat gitu. Jadi ini memang harus satu paket gitu ya. Jadi hal terpenting yang harus dijaga supaya kita itu bisa istiqomah dalam menjaga hati kita. Jika hati kita baik, tentu saja anggota tubuh lainnya baik. Sudah sering kita bahas ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingat, di dalam jasad kita itu, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka yang lainnya akan baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka yang lain pun akan rusak. Ketahuilah hal tersebut adalah qalbu, hati kita. Sehingga Ibnu Rajab rahimahullah ya mengisyaratkan bahwa baiknya amalan badan seseorang ya dari bagaimana dia mampu menjaga keharaman.
bagaimana dia mampu meninggalkan perkara yang syubhat gitu, yang masih samar hukumnya. Nah, dan itu semua tergantung pada hatinya gitu ya. Nah, jadi setelah menjaga hati, setelah kita mampu menjaga hati ya, jadi istiqomah itu yang terpenting hatinya dulu diistiqomahkan. Selanjutnya dijaga agar lisannya juga, setelah kita mampu istiqomah dalam hati gitu ya, kemudian lisannya dijaga juga supaya tidak mengucapkan ucapan yang Allah larang gitu ya. Nah, kan dalam salah satu hadis disampaikan, idza asbaha benu Adam, pada pagi hari ya, idza apabila asbaha di pagi-pagi hari ibnu Adam, fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh kita itu semuanya tunduk pada lisan. Fatakulu ittaqillah. Nah, dan berkata, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah atas keselamatan kami, karena keadaan kami tergantung engkau. Jika engkau istiqomah, kami akan istiqomah. Jika engkau menyimpang, kami juga akan menyimpang. Nah, jadi ini luar biasa ya. Jadi setelah istiqomah menjaga hati kita, kita juga istiqomah menjaga lisan kita, karena luar biasa ini. Setiap pagi seluruh anggota tubuh manusia itu semuanya tunduk pada lisan. Ketika lisan kita tadi menyampaikan ittaqillah ya, bertakwalah kepada Allah, nah ini akan sangat berpengaruh. Nah, mudah-mudahan lisan kita ya, kita mengawalinya dengan kalimah yang baik ya. Di sini karena semua anggota tubuh tergantung lisan yang menyampaikan. Jadi jika lisan kita istiqomah, maka seluruh tubuh istiqomah. Jika lisan kita menyimpang, maka seluruh tubuh lainnya pun akan menyimpang. Jadi hati dan lisan ini harus betul-betul dijaga keistiqomahannya. Ya, ada masih banyak lagi ya tentang istiqomah. Ini hadis-hadisnya juga masih banyak. Waktu kita sudah lebih 5 menit. Nggak apa-apa, yang terpenting satu ayat atau satu hadis kita hatamkan ya. Berapa kitab kita ikhtiarkan untuk hatamkan. Mudah-mudahan keberkahan dari kesolihan para penulisnya ya, Syekh Imam An-Nawawi yang begitu solih dan cerdas, mudah-mudahan kecipratan berkahnya ya kita semua dengan mengkaji kitab-kitabnya, kalam-kalamnya, kaul-kaulnya, apalagi kaul dari Al-Quran ya. Setiap hari kita mengkaji kalam Allah, semoga hati kita semakin terpaut dengan Allah, dan setiap hari kita mengkaji kaul Nabi ya, ucapan Nabi, semoga hati kita selalu terpaut kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan materinya, yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah dan bermuamalah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu Dr. Fenty, kalau besok apa ya?